Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita diberi rahmat untuk kembali mengikuti kegiatan kita pada hari ini, yaitu laporan akhir MSIB ATR BPN Inspiring Batch 3 penempatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pertama-tama, yang kami hormati Pak Kabid Dinas Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Yang kedua, yang kami hormati Bapak mentor kami terutama Pak Abdi sama Pak Aswar juga. Terima kasih untuk selama ini telah membimbing kami. Ya, selanjutnya untuk presentasi materi saya persilakan kepada host Imam. Buat Bapak mentor dan teman-teman sekalian yang saya izinkan saya untuk membawakan materi laporan akhir divisi Sinar DPR Bantimurung. Nah, di sini saya beranggotakan 2 orang, yaitu Reza Rahmat dari Universitas Darul Apo dari program studi pendidikan geografi, dan saya sendiri Muhammad Saudias dari Universitas Hasanuddin dari program studi teknik perencanaan wilayah dan kota. Adapun mentor kami yaitu Bapak Abdi Karoma ST. Baik, selanjutnya saya masuk ke dalam materi. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa di dalam materi ini akan termuat 3 subbagian, yaitu yang pertama bagian pendahuluan, di mana pada bagian ini akan membahas mengenai hal-hal umum yang kami hadapi selama pengerjaan proyek RDTR Bantimurung, dan yang terakhir yaitu rencana keberlanjutan, yaitu harapan kami terkait RDTR Bantimurung ke depannya seperti apa. Nah, yang pertama mungkin bagian pendahuluan. Oke, kami berangkat dari definisi. Secara umum, definisi dari rencana di tata ruang adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang di dalamnya dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten atau kota, di mana RDTR ini merupakan rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang di dalamnya dilengkapi dengan peraturan zonasi. Nah, adapun fungsi dari RDTR terdiri atas 5, yaitu yang pertama menjadikan dari mutu pemanfaatan ruang, yang kedua adalah acuan kegiatan pemanfaatan ruang, yang ketiga menjadi acuan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, yang keempat acuan penerbitan izin pemanfaatan ruang, serta yang terakhir akan menjadi acuan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan. Nah, adapun tujuan utama dari penyusunan RDTR yang pertama yaitu mewujudkan keharmonisan antara alam dan lingkungan buatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam perencanaan tata ruang sangat perlu untuk mensinergiskan antara apa yang telah ada di alam dan apa yang dibuat oleh manusia. Selanjutnya yaitu mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan dengan sumber daya manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa karena keterbatasan yang ada pada sumber daya alam, terus kemudian keterbatasan sumber daya buatan serta sumber daya manusia, maka diperlukan sinergitas dan diperlukan juga perencanaan dan pengerjaan sebuah sistem tata ruang akan dibutuhkan yang namanya antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang akan terjadi pada saat sekarang ini. Nah, adapun yang menjadi dasar hukum dari penyusunan RDTR ini, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang tata cara penyusunan dan revisi RDTR provinsi, kabupaten atau kota, dan RDTR serta tata cara penerbitan persetujuan substansi. Nah, adapun selanjutnya setelah kami diberikan kemarin amanah untuk mengerjakan RDTR Bantimurung, yang pertama-tama kami lakukan adalah kami melakukan overview dari peraturan daerah RTRW, di mana terdapat 2 peraturan yang kami review, yaitu yang pertama ada peraturan Perda RTRW dan juga ada Perda RTRW yang terbaru yaitu tahun 2021. Adapun amanat RTRW tentang Kecamatan Bantimurung, khususnya Kecamatan Ternok Talasa, khususnya daerah Bantimurung, yaitu yang pertama bahwa kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi berupa kawasan KARS dan juga kawasan Geopark Mangkok Maros. Adapun kawasan dalam draft revisi Perda RTRW dapat dilihat pada yang terlampir pada slide. Di antaranya itu Taman Nasional seluas 3.732 hektar, adapun kawasan ini biologi, ada kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi terbatas, dan lain sebagainya. Mula bahwa kawasan ini terdapat juga terminal TPC Bantimurung, LTS Ternok Talasa, dan pengembangan sumber energi terbarukan serta
IPA konsultasi COVID awal, lalu kemudian menentukan FDD untuk menentukan delineasi kawasan. Nah, adapun yang kita bahas kemarin yaitu pertama penentuan delineasi bicara dari kawasan atau beberapa kawasan yang di dalamnya terbentuk disebut dom. Yang pertama merupakan bagian besar kegiatan wilayah dengan batasnya, suatu wilayah juga dengan tema atau karakter kawasan fungsional, dan yang terakhir adalah suatu kecamatan atau lebih dengan batas administrasi. Adapun yang menjadi syarat dari wilayah perencanaan ini yaitu batas fisik yang terlihat berupa kutub alam, misalnya sungai, pemandangan sebagainya, dan juga batas administrasi sebagai seperti batas RT dan RW. Dapat dilihat pada peta yang ada di bagian bawah. Nah, ini kemudian lampiran dari peta yang kami dapatkan terkait batas Kota Bantimurung yang sesuai dengan peraturan tahun 2022. Nah, berikut kurang lebih bagiannya terdapat 3 bagian, yaitu sub BWPA di mana memiliki luas 354 hektar, sub BWP distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas penduduk. Sebagaimana kita ketahui bahwa jarak dari Kota Bantimurung dan menuju Kota Pangkajene itu terlalu cukup jauh, sehingga tentu membutuhkan sistem transportasi yang tepat guna di sana. Dan selain itu juga membutuhkan sistem interaksi antar wilayah agar antara satu wilayah dan satu lainnya itu dapat terhubung, terkoneksi air tanah dari ancaman pencemaran, karena tentu air merupakan salah satu sumber yang sangat esensial dan sangat dibutuhkan khususnya bagi kita makhluk hidup. Maka dari itu diperlukan perencanaan yang matang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencemaran air tadi. Nah, selanjutnya diperlukan juga pengelolaan yang cermat terhadap. Sekian pemaparan dan laporan akhir kami, tim penyusun rancangan detail tata ruang kawasan perkotaan Bantimurung, Kecamatan Tondong Talasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Terima kasih dan juga kami berterima kasih kepada teman-teman Menti yang sudah sampai saat ini kita bekerjasama di tim penyusun rancangan detail tata ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dan juga kami berterima kasih kepada Bapak Mentor yang sampai saat ini masih terus membimbing kami. Terima kasih banyak untuk Bapak Mentor. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.